Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siswa SPD FPD selaku Kepala SD Negeri 1 Tegal Gunung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 Tegal Gunung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmatnya kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang bagus ini untuk melakukan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Ira Fajriani Witasari. Di sini saya sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Siswanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas SDN 1 Tegal Gunung, yang saya banggakan tentunya Ibu Siti Ani Katun Bu Ii, ya. Nah, yang hari ini nanti akan menyampaikan atau mendiseminasikan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama dan utama, Bapak Ibu, marilah kita mengucapkan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul ya dalam suasana yang sangat ceria ini, dalam suasana yang penuh edukasi di ruang ilmiah ini Bapak Ibu, tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita senantiasa berdoa kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya yang pertama adalah apresiasi yang luar biasa terhadap Bu Ii ya, sebagai calon guru mitra angkatan 10 yang pada hari ini nanti akan mendiseminasikan, membagikan, menyebarkan pemahaman-pemahaman baru kepada Bapak Ibu guru di SDN 1 Tegal Gunung. Sungguh luar biasa sekali kita bisa diberi kesempatan untuk berbagi ya. Kita bisa katakan ini merupakan sebuah praktek baik, berbagi praktek baik. Nah, ini nanti juga jangan lupa didokumentasikan ya Bu, di foto. Nah, ini nanti bisa untuk PRM Bu. Nah, Bu, untuk berbagi praktek baik di foto Bu saya itu. Ada tas ini di foto. Jadi ini kayak buat apa ya, berbagi praktek baik. Jadi nanti Bapak Ibu guru selama ini selesai nanti bisa bergantian gitu. Ini kali mic di depan gitu, karena dikasih PowerPoint gitu. Nanti kan bisa jadi dokumentasi. Nah, kali aja nanti masih butuh gitu untuk kegiatan apapun. Jadi pesan saya, kegiatan apapun seperti ini itu jangan lupa difoto, disimpan, jangan difoto, disimpan terus dirangkum cuma. Nah, kita kan punya Google Drive ya kan. Di Google Drive kita punya belajar ID kan, simpan di Drive Bu, simpan di Drive. Nah, kita kalau waktu butuh kita nyimpannya di Drive, tidak di HP kita gitu ya. Di Drive itu selama Google belajar ID masih aktif, kita masih bisa untuk menyimpan gitu ya.
itu sampai kapanpun selama kita menjadi guru itu masih aktif seperti itu. Bahkan suatu saat nanti ditambah lagi memorinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu senang, kita sangat senang sekali punya mentor ya, guru kita di sini sebagai mentor atau tutor ya, teman sejawat gitu. Jadi ini merupakan iklim yang bagus di sekolah kita. Setiap tahunnya nanti kalau ada guru penggerak lagi, nah, ini akan terpelihara seperti itu. Jadi tidak hanya di event tentang diseminasi positif tentang budaya positif saja, tidak, tapi di event-event selanjutnya juga saya harapkan seperti ini. Ya, siapapun yang nanti punya praktek baik seperti kemarin Bu Leba ya, pelatihan tentang bahasa Jawa kemarin itu ya. Nah, itu nanti kita adakan tuh seperti itu kepada teman-teman karena memang yang didapatkan itu berkaitan dengan lomba. Nah, itu bisa kita sampaikan. Nah, nanti kita buat PJ lombanya, PJ lomba. Setiap guru nanti kita berikan tanggung jawab untuk membimbing lomba seperti itu, sehingga semuanya punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan peserta didik seperti itu. Nih, dan harapan saya nanti Bu Ii setelah melakukan diseminasi ini tentunya memiliki dampak. Tidak hanya kita formalitas, tapi juga harus punya dampak. Dampaknya yang pertama adalah dampak dari kelasnya sendiri. Jadi kelasnya harus berdampak positif, berdampak pada murid. Ya, saya yakin setelah mengikuti kegiatan kemarin itu kelasnya sudah berubah. Ya, yang cinta awalnya itu sudah sudah sedikit banyak perubahan ya. Terus belum nulis, terus belum foto rapi, terus belum melok pembiasaan, nah itu akhirnya tetap itu akan berdampak pada peserta didik. Dengan tadi gaya-gaya yang memang kalau kita nggak boleh hukum ya dengan cara tadi seperti kita substitusi dengan memberikan keyakinan kelas di kelas kita. Saya kira karena itu juga manusia, pasti punya sisi manusianya ya kan. Itu jadi tugas kita memang seperti itu. Kemudian tidak hanya di kelasnya saja, tapi di seluruh sekolah kita SD 1 Tegagunung semuanya bisa terinspirasi, bisa menginspirasi teman-teman lainnya untuk menerapkan budaya positif yang nanti akan disampaikan. Itu Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu semangat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kita ambil ilmunya, kemudian kita terapkan di kelas kita. Ya, tuh sekecil apapun, dimanapun Bapak Ibu saya pesankan untuk melakukan perubahan. Ya, lakukan perubahan. Apapun itu sedikit pun tidak masalah, yang penting ada perubahan. Gitu. Itu Bapak Ibu. Sekian dari saya. Apabila mungkin ada kekurangan dalam memberikan sambutan, memberikan tentang diseminasi ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk Bapak Siswanto. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ii. Untuk Ibu Ii, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas memberi semangat saya dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah berkolaborasi dengan baik kepada saya, memberikan kesempatan dan mengikuti yang akan
ya. Misalkan nanti saya menyebutkan nama negara misalkan saya menyebutkan negara Indonesia. Nanti saya menunjuk salah satu misalkan Bu Nendri. Bu Nendri nanti menyebutkan negara yang berawalan huruf yang saya akan tadi. Paham ya Bu ya? Misalnya A, Indonesia berarti A. Berarti nanti Bu Nendri juga menyebutkan negara yang berawalannya huruf A. Paham ya? Nanti Bu Nendri juga tunjuk ke temannya gitu. Ya, yang belakang, yang belakang. Ya. Sudah siap Bu ya? Supaya tidak takut ya Bu. Sekarang saya akan menyebutkan negara Irak. Berarti belakangnya huruf K. Sekarang saya tunjuk Bu Heni. Korea Selatan. Korea Selatan. Belakangnya N. Bu. Nigeria. Indonesia. Oh iya. Amerika. Azerbaijan. N. Berubah. New Zealand. Sudah semua ya? Sekarang beli. Korea Utara. Saya juga bisa ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menuju materi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak sampai di modul 1.1 ini. Ini juga termasuk salah satu tugas saya, Bu. Salah satu tugas saya untuk mendefinisikan budaya positif yang sudah saya pelajari. Ayo Bu. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah pembelajaran yang pertama kali saya pelajari di modul 1.1. Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua adalah dasar pendidikan anak berhubungan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, sistem Among, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya pangersa dan tuturi handayani. Salah satu tanggung jawab seseorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, saat ini yang sudah kita laksanakan ya Bu, kita mendefinisikan. Saya di sini mendapat ilmu dari pendidikan penggerak, lalu saya disimpankan kepada ibu. Itu adalah salah satu membentuk budaya positif. Lalu nanti kita akan memberikan lagi kepada siswa-siswa kita. Contohnya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ya Bu. Sekolah misalkan yang pertama adalah dengan ada upacara bendera, setiap seni itu juga termasuk budaya positif. Nah, di sini ada konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi, 5
posisi kontrol. Yang ketujuh restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar tentang ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini kita harus, sebelum kita memberikan pemaparan kepada anak, kita harus menyiapkan diri kita ya Bu, supaya kita bisa menjadikan lingkungan sekolah kita yang positif, aman, dan nyaman. Yang kedua yaitu disiplin, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kegiatan kepalan tangan. Nah itu misalkan seperti ini Bu ya. Saya mengepalkan tangan ya Bu. Misalkan saya ini di sini dan teman-teman akan melakukan kegiatan. Nah contohnya seperti ini. Cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ya Bu ya. Nanti Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda membuka kepalan tangan. Nah, sekarang saya minta bantuan sama Bu Lemba kita. Bu Lemba, coba Bu Lemba ini membujuk saya untuk membuka kepalan tangan Anda. Tangan saya ini coba. Supaya saya membuka ya. Nah, saya diberi uang, tapi saya nggak mau. Oh ya. Nah di situ kita ini harus mempunyai kontrol ya Bapak Ibu ya. Kita harus mempunyai kontrol supaya kita tidak mudah dibujuk, kita tidak mudah digoda, dan kita tidak mudah membuka kepalan tangan ini. Nah ini adalah salah satu dari paradigma teori kontrol. Kontrol itu adalah kita yang mengontrol diri kita sendiri, ya Bu ya. Kalau kita nggak ingin membuka, jangan dibuka. Nah, yang mempunyai hak itu adalah diri kita sendiri. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Untuk meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu salah ya Bu ya, ini adalah miskonsepsi. Selanjutnya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Sekarang misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak mungkin ya Bu. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya ya. Yang stimulus kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita setiap berperilaku pasti kita memiliki tujuan. Entah itu perilaku kita salah atau benar menurut orang lain, tapi kita pasti memiliki tujuan itu saat kita melaksanakan sesuatu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu salah. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak salah Bu. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, bukan? Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model pemikiran menang atau kalah. Itu salah. Tapi teori kontrol yang benar adalah model pemikiran menang. Pasti kita harus menang gitu. Kita jangan pesimis ya. Terus kita harus menang.
disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Nah Ibu, apa yang tahu? Apa yang sudah Anda tahu tentang makna disiplin? Ada yang sudah tahu Bu? Monggo, monggo Pak Sis. Disiplin, monggo Pak Sis. Ya, apa makna disiplin? Disiplin ini bisa memiliki beragam makna ya. Namun garis besar dari disiplin itu adalah sebuah usaha untuk membuat segala macam aturan ya, sehingga sesuatu itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan gitu, sehingga perilaku kemudian semuanya ya itu sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Dan kalau memang dia tidak atau melanggar disiplin itu nanti akan kena hukuman. Itu adalah makna disiplin gitu. Terima kasih Pak Sis. Itu adalah menurut Pak Sis makna disiplin. Tadi gimana? Aturan. Ya, sekarang coba Bu dibuka Bu. Disiplin. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini ada lagi nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, nilai-nilai kebijakan universal yang berarti nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakang. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama supaya menciptakan lingkungan yang positif. Nah, misalkan nilai budaya positif ini ya Bu, ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Beberapa organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang biasanya sudah kita terapkan di sekolah kita. Contohnya adalah membaca Asmaul Husna, sholawat Maria, surat-surat pendek yang sebelum pembelajaran. Nah, lalu yang kedua yaitu mandiri. Kita harus mewujudkan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tidak tergantung oleh orang lain, anak-anak yang bisa berdiri di kakinya sendiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu anak yang mandiri. Yang kedua adalah bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Karena kita banyak sekali ya, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya kriwul, ada yang kulitnya putih. Itu kita tidak boleh mengejek, memberikan pemahaman kepada anak kalau kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kita ingat seperti itu. Itu termasuk kebinekaan global. Dan bergotong royong. Bergotong royong itu contohnya kita saat hari Jumat sudah melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan halaman sekolah. Itu juga termasuk gotong royong yang sudah kita laksanakan. Terus saat kita membuat piket kelas, itu termasuk bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Kreativitas kita harus membuat anak itu menjadi anak yang kreatif. Kreatif contohnya seperti membuat kegiatan-kegiatan, bisa melaksanakan kegiatan yang lebih bagus, membuat karya-karya yang kreatif. Seperti itu Ibu. Tahapan menciptakan program kebajikan yaitu yang pertama 5 dasar kebajikan yang telah disusun bersama, nanti kita lihat. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Curah pendapat tentang warga
Yang ketiga, menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian dibahas kembali. Yang keempat, menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian membahas kembalinya. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dian Nicholas dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kita tidak suka ya Bu ya diberi hukuman. Kita pasti menghindari ya. Kita pengennya nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu juga termasuk motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Dari 3 ini pasti Ibu ada salah satunya yang memiliki sifat seperti ini. Ada Ibu? Ada enggak Bu? Ada Bu? Ada. Mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pasti ya. Kita pasti nggak pengen dihukum. Yang kedua itu, yang ketiga sama hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan anak terlambat sekolah ya Bu ya, pasti kita harus, kamu kenapa sih terlambat sekolah? Ya kan ya? Terus kalau memakai sepatu putih, kenapa ini kamu memakai sepatu putih? Tidak memakai sepatu hitam yang sudah ditentukan dari sekolah. Sekarang kamu harus lari di depan, harus di lapangan sekolah selama muter 3 kali. Nah itu termasuk hukuman ya Bu ya. Kalau saya itu dulu pernah mempunyai itu Bu, apa namanya Bu? Pengalaman yang tidak mengenakan. Itu saya dihukum saat kelas 6. Seperti ini Bu. Saya itu sama teman-teman ngobrol, lalu saat guru itu tadi menerangkan gitu. Nah, di situ saya dilempar sama teman itu, dilempar pakai menghapus ya Bu ya. Itu kan juga termasuk hukuman ya Bu ya. Nah, itu sampai sekarang hukuman itu masih teringat pada saya Bu. Dan saat itu kita bilang seperti awas loh, aku umum ditakoni guru-guru. Kita sebel ya Bu ya, karena kita memberi hukuman. Konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Contohnya konsekuensi itu seperti kita tahu anak itu melakukan kesalahan, tapi sebelumnya juga dia pernah melakukan kesalahan seperti mencoret-coret tembok. Kalau konsekuensinya mencoret-coret tembok, itu harus dibersihkan. Itu termasuk contoh konsekuensi ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta
motivasi dalam dirinya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita seharusnya tidak usah memberi penghargaan gitu ya. Di pendidikan guru penggerak ini saya baru mengetahui Bu, kalau penghargaan untuk anak itu sebenarnya tidak baik Bu. Karena di penghargaan ini anak ini akan merasa minta imbalan. Setiap kegiatan yang dia lakukan pasti inginnya tuh meminta imbalan pada kita. Nah, beberapa pendekatan hasil pengamatan yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu menghukum. Ya Bu, yang pertama Bu, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang ini. Nah, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang ini penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Diulang lagi itu nggak apa-apa ya. Mungkin tadi slide-nya salah. Yang pertama harusnya itu tadi, terus ini baru nggak usah. Ini baru pemaparannya. Penghargaan tidak efektif. Contohnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain ya, saya tidak akan berusaha sekeras apapun. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Seperti saya Ibu, saya ingin diet, tapi karena itu hanya pengen penghargaan dari orang lain, tidak dihina-hina, itu tidak baik, tidak konsekuen, tidak konsisten. Penghargaan merusak hubungan. Yang pertama adalah ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Dan yang kedua, jika seorang guru sering memberi penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang terakhir adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, itu adalah merusak hubungan ya, penghargaan yang merusak hubungan seperti itu contohnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini adalah contoh penghargaan kualitas. Pengamatan di lingkungan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan.
hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Itu adalah mematikan kreativitas anak, Ibu. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dan yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan. Maka dari itu, Bu, saya juga baru tahu kalau kita memberikan penghargaan, misalnya kita menjanjikan anak, nanti kalau kamu dapat nilai 100, nanti dikasih uang Bu ini, ya. Itu dia akan yang dia ingat itu uangnya, Bu, bukan nilainya, bukan hasilnya, tapi yang dia ingat-ingat adalah uangnya. Nah, itu adalah penghargaan mematikan kreativitas anak. Penghargaan adalah menghukum. Contohnya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Misalkan murid saya itu ada Vano, dia itu pengen sekali menjadi yang terdepan, Ibu, ya. Dia ingin menjadi nomor 1 terus, karena katanya kalau dia mendapat ranking 1, dia selalu dihadiahi oleh ibunya. Itu termasuk penghargaan yang busuk. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, kalau misalkan tadi ya, dia tidak bisa mendapat nilai, bisa mendapat ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6, itu dia lama-lama akan merasa dihukum, ya. Pokoknya saya harus menjadi nilai, harus mendapatkan ranking 1 terus, ya. Itu termasuk menghukum anak. Yang selanjutnya adalah jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Tadi kalau sudah pikirannya ini sudah pengen dihargai terus, ya, pengen mendapat penghargaan terus, tapi kalau itu gagal, kita merasa dihukum. Sekarang yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah dimaksud restitusi, Bu. Nah, di sini ada identitas restitusi. Yang pertama itu ada identitas gagal, yaitu hukuman. Terus itu ada lagi identitas sukses, itu disiplin. Itu ada dua, yang satu konsekuensi, yang satu restitusi. Contohnya, sesuatu yang menyingkatkan harus terjadi, ini hukuman, ya, Bu. Yang ini disiplinnya konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Di sini lagi yang kedua, identitas gagal dan hukuman. Yang kedua itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya kita harus menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, kalau hukuman itu ada yang dinamakan korban, Bu, mendapatkan keadilan. Nah, kalau di konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Yang di restitusi, korban itu mendapatkan gantinya. Yang selanjutnya
dia akan mempunyai perilaku yang agresif. Dia akan selalu kasar. Dia akan mempunyai sifat yang keras kepala. Itu adalah perilaku hukuman. Ya, kalau yang disiplin pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, masalah yang anak itu sudah hadapi masalahnya akan terpecahkan. Hukuman atau konsekuensi. Ini Bapak Ibu ini ada kalimatnya, coba dibantu untuk menjawab. Kalau pertama di sini, tindakan guru itu hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Bu? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman Ibu? Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Coba dilihat. Nah, tadi Bu ya, tadi Ibu menjawabnya ini Bu ya. Yang pertama hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil. Kok ini konsekuensi ya Bu? Ini konsekuensi atau hukuman Bu? Yang terakhir ini sepertinya konsekuensi atau hukuman menurut Ibu? Harusnya hukuman ya Bu ya. Kenapa Bu kok Ibu memilih hukuman? Coba Bu Lemba. Kenapa kok Ibu itu memilih hukuman? Kalau menurut saya hukuman karena itu menyangkut dengan hukuman fisik ya, meninggal tangan 2 kali. Tapi bisa juga konsekuensi karena di situ ada keterangan terlambat 10 menit, mungkin terlambat 10 menit itu sudah ada di kesepakatan kelasnya, mungkin seperti itu bisa. Terima kasih Bu Lemba. Berarti Bu Lemba juga mempunyai pandangan sendiri ya, pendapat sendiri kalau itu adalah hukuman, tapi juga benar konsekuensi karena mungkin ini juga sudah ada di keyakinan kelasnya. Tuh. Kenapa Bu selanjutnya? Nah, yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan sekolah. Ibu, ini saya sudah melaksanakan keyakinan kelas kita. Kelas di kelas 3 yang pertama itu keyakinan kelasnya dibuat anak-anak Bu. Dan juga saya jadi atas pendapatnya anak, lalu juga pendapat kami dijadikan satu, itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas yang ada di kelas 3 itu adalah selalu datang tepat waktu. Yang kedua disiplin. Yang ketiga diam saat bu guru memaparkan materi. Nah itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 3. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam
intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan. Makanya kalau dulu di sekolah saya itu ada tata tertib ya Bu ya, peraturan, tapi kalau sekarang itu diubah menjadi keyakinan kelas. Nah itu ada contohnya Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa ini Bu? Nah iya betul, karena pasti itu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter di waktu saat corona ya, itu karena untuk menjaga kesehatan kita. Nah, dari keyakinan kelas pasti ada hasilnya, ada hasil yang terbaik untuk kita. Nah, caranya membentuk keyakinan sekolah atau kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang-kadang ya Bu ya, ada itu murid saya, namanya itu Mbak Cinta. Itu dia selalu itu Bu, melanggar keyakinan kelas sudah dibuat itu, kadang ditanya lagi apa keyakinan kelasnya dia lupa. Nah itu kita harus selalu meninjau kembali, memberitahu kepada anak dari waktu selalu memberikan keyakinan yang sudah kita buat, harus kita sepakati, harus kita lakukan. Nah di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas itu dinamakan tanggung jawab. Itu aja. Kalau peraturan yang kedua dulu sering digunakan yaitu kalimat dilarang mengganggu orang lain. Sekarang dibuat keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah itu kalau sekarang keyakinan kelasnya diubah, kalimatnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Lalu dulu peraturan dilarang melakukan kekerasan, sekarang dirubah menjadi kalimat keselamatan atau menghormati orang lain. Terus lagi dilarang menggunakan narkoba, sekarang sudah disingkat menjadi itu kesehatan. Kalau kesehatan berarti banyak ibu ya, dilarang menggunakan narkoba, tidak boleh minum minuman keras, itu yang untuk orang dewasa ya. Kalau anak-anak itu lebih seperti jangan bermain di tempat-tempat yang berbahaya, kotor yang membahayakan diri itu. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran dulu peraturannya seperti itu. Sekarang kita buat keyakinan kelasnya dengan kalimat menghormati orang lain atau bersabar. Nah di sini menggunakan masker itu saat corona dulu ya. Terus keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir peraturannya yang dulu sering dibuat, jangan berlari di atas di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelasnya itu keselamatan dan keamanan. Sekarang yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Menurut Dr. William Dasar dalam Cost Theory terdapat 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan.
sering melanggar aturan kelas yang sudah kita buat itu, pasti dia mempunyai alasan, Bu. Entah itu alasannya dia ingin mencari perhatiannya kita, atau dia ingin mencari kebebasan, pasti itu ada alasan dari ini tadi, Bu, kebutuhan dasarnya manusia. Maka dari itu kita harus 5 ini harus seimbang, ya Bu, ya, dari kebutuhan manusia, kebutuhan bertahan hidup, dari kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan itu kita harus seimbang. Yang kedua, dunia berkualitas. Yang pertama, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itu adalah dunia yang berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebijakan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka manusia akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir ini adalah 5 belum masih ya, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang pendidik akan dapat mengenali dirinya. Terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kalau kita saat ini ada yang sudah diterapkan ya Bu pada murid Ibu. Yang mana Bu? Sebagai penghukum mungkin? Kalau berbeda-beda ya. Kalau sebagai penghukum itu contohnya itu anak selalu di itu Bu. Kamu nggak boleh seperti itu. Pokoknya tuh gimana menghukum anak. Misalnya anak itu nanti kamu terlambat, kamu harus lari di lapangan sekolah 5 kali. Itu adalah contohnya menghukum ya Bu ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah Bu. Membuat rasa bersalah itu contohnya seperti ini. Membuat rasa bersalah itu contohnya kamu tuh nggak boleh seperti itu. Jadi dia kalimatnya itu membuat dia merasa bersalah. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harusnya jadi anak yang seperti ini. Kamu harus malas. Itu tidak baik ya Bu ya. Itu dia anak ini akan merasa bersalah. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Teman itu kalau menurut saya ya baik, tapi kadang juga harus tidak terus menjadi teman ya Bu. Karena kalau menjadi teman itu nanti kita kurang dihormati ada anak-anak. Lalu lagi posisi kontrolnya sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya contohnya itu saat anak tidak memakai sepatu yang sesuai sama kesepakatan kelas. Itu nanti kita mau kenapa kamu memakai sepatu ini, itu sebagai pemantau Ibu. Lagi selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah di sini kita harus menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer Ibu. Contohnya saat anak-anak melakukan kesalahan atau dia melanggar keyakinan kelasnya, keyakinan sekolah yang sudah dibuat, seharusnya kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan hal itu. Itu nanti kita bahas di sedikit diskusi. Langsung aja kok. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah kepada murid.
Biasanya bu guru kalau seperti ini, aku kecewa, saya bu ini kecewa ya sama kamu, kamu tidak bisa dibilangi, itu membuat rasa bersalah. Lagi misalkan seperti ini, memberikan pertanyaan kepada anak, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah contohnya kita sebagai penghubung. Yang ketiga, kalimat ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru ya, adalah sebagai teman, ayolah ayolah anak-anak kita lakukan pembelajaran ini supaya menjadi lebih efektif, itu yaitu sebagai teman. Kalau kalimat memantau tentunya seperti ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu adalah kalimat memantau yang bisa digunakan. Yang ke manajer itu kalimatnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pasti kita harus menanyakan dulu saat anak-anak itu melakukan kesalahan. Nah, ini yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini adalah contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada tahapan-tahapan untuk melaksanakan segitiga restitusi, Bu. Pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus menanyakan dulu kenapa kamu melakukan perbuatan itu. Pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contohnya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah kalimatnya saat memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kita. Ingatkan lagi keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Keyakinan apa yang telah disepakati? Contohnya kalimat seperti itu. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh kalimat menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama itu tadi ya, menstabilkan identitas untuk berbuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah kalimat-kalimat contoh kalimat-kalimatnya Ibu ya. Nih, berbuat salah itu saja manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Ini adalah kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah itu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagimu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Yang ketiga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Itu contohnya kalimat-kalimat restitusi saat memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat keyakinan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kalimat-kalimat yang biasanya kita saat menanyakan keyakinan kelas ini seperti ini ya Bu. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau yang sudah kita buat? Yang kedua, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kita tanyakan dulu. Itu adalah contoh menanyakan keyakinan kelas saat kita melakukan segitiga restitusi. Penerapan budaya positif. Salah satu cara penerapan budaya positif adalah melalui penerapan disiplin positif dengan melaksanakan restitusi. Tujuan akhir dari posisi 5 kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya berikan kepada murid saya. Anak ini saat itu melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan saat anak-anak yang lain itu sedang membersihkan halaman sekolah pada hari Jumat itu. Dan ada anak yang mengetahui kalau dia ini mencoret-coret lantai kelasnya, lantai kelas kita. Lalu ada anak yang tahu itu tadi diberitahu kepada saya kalau si anak ini itu mencoret-coret lantai kelas, bukan ikut membersihkan halaman kelas. Lalu saya panggil dan saya menggunakan segitiga restitusi. Nah, tanggapan anak ini, oke Mbak Fani, sama-sama. Nah, di sini anak-anak kalau kita menggunakan segitiga restitusi, anak-anak akan lebih senang gitu ya. Anak-anak akan lebih senang, anak-anak akan tidak merasa dihukum, anak-anak tidak merasa direndahkan, tapi kita mencari solusi bersama-sama pada anak tersebut. Berikut adalah pemaparan saya tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau tanggapan, Aulia Putami monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Pertanyaan saya adalah, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Pertanyaan saya adalah terkait dengan restitusi yang baik. Terangkan, pernahkah Ibu menerapkan restitusi yang pada permasalahan di kelas Ibu? Jika pernah,
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sebagai referensi kami. Jika sewaktu-waktu kami juga mengalami permasalahan yang sama seperti itu. Hanya itu WI yang pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Utami atas pertanyaannya. Pertanyaannya pasti saya pernah melakukan, sudah pernah melakukan segitiga fungsi. Contoh yang tadi ada saat anak itu tidak mengerjakan PR. Ada lagi anak saat mencoret-coret lantai kelas yang membuat kelasnya menjadi kotor. Ada lagi anak yang terakhir ini tadi, anak yang terlambat datang sekolah. Saat dia upacara bendera, dia datang terlambat. Nah itu pertama yang saya lakukan adalah memfasilitasi tindakan. Saya tanyakan dulu, tapi dengan nada atau kalimat yang pasti Bu ini juga pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya seperti itu Bu kalimatnya. Lalu setelah melakukan validasi tindakan, yaitu saya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, saya memfasilitasi tindakan. Contohnya saya menanyakan, seperti kamu seperti itu, kamu pasti mempunyai alasan. Kenapa alasannya dia bisa terlambat ke sekolah? Seperti itu Bu. Yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kelas. Saya memberitahu lagi, saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contohnya keyakinan kelas seperti kita harus datang tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelasnya. Jadi di situ anak jadi tidak merasa dihukum, tapi kita yang akan mencari solusi tentang masalah itu tadi. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu ya. Selanjutnya ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Mungkin mau boleh Bel.
pasti tentu punya alasan kenapa kamu mencoret-coret pakai spidol. Saya ingin menggambar, Bu. Nah, Mbak Fani suka menggambar. Iya, Bu. Mbak Fani tahu nggak akibatnya kesenanganmu itu kamu lakukan di lantai kelas kita? Iya, lantainya sedikit kotor. Nah, Mbak Fani inget kan keyakinan kelas kita? Mana yang belum kamu tunjukkan? Disiplin, Bu. Disiplin, betul. Fani ingat-ingat ya tentang keyakinan kelas kita. Ketika kamu mencoret-coret lantai kelasmu, apakah itu bentuk menjaga lingkungan sekolah? Tidak, Bu. Tidak. Tadi kamu senang ya menggambar di lantai? Iya, Bu. Nah, menurut Bu Ii, ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain maupun lingkungan. Nah, baiklah Mbak Fani, menjaga lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, misalkan Mbak Fani pengen dihargai orang lain, Mbak Fani juga harus menghargai orang lain. Nah, untuk kesenanganmu menggambar, tapi malah mencoret-coret lantai kelas, dapat kamu tuangkan di buku gambar. Kamu boleh menggambar apa saja yang kamu sukai, tanpa harus mengotori lantai kelas. Apakah Mbak Fani sanggup mengubah perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Ya, bisa, Bu. Nah, yo sekarang bersihkan lantai kelas kita. Terus nanti Bu Ii beri buku gambar dan nanti kamu bisa menggambar apa saja yang Mbak Fani inginkan di buku gambar itu, bukan di lantai kelas kita.